Jadi gini ya teman-teman, Iya. aku izin Jadi kalau Mbak nerangin Peroni dikit ya. gini. Sebentar ya teman-teman, izin sebentar aja. Ya. Aku mau Iya. nerangin dikit. Iya, boleh. Jadi yang pertama gini, eh, Tuhan yang seperti apa itu yang kita akan perhitungkan ya. Tuh, ini kebolak-balik sih dari kemarin. Misalnya gini, Tuhan yang dia sanggup ini kan Tuhan yang transenden. Cuman jaringnya aja yang kami lihat, Pak. Nah. Ya. Ini Tuhan yang imanen dan transenden. Transenden. Nah, maksudnya imanen itu apa? Maksudnya imanen itu dia sanggup menyatakan dirinya. Nah, yang transenden itu dia yang nggak kelihatan. Jadi ini adalah Tuhan yang tidak kelihatan, sementara ini adalah Tuhan yang sanggup menyatakan dirinya. Dia yang benar tidak kelihatan, tapi dia sanggup menyatakan dirinya. Nah, kita lihat bahwa satu, dia sanggup menyatakan dirinya kepada Abraham. Sanggup ya. Kemudian dia sanggup melepaskan Israel dari Mesir. Dia sanggup. Kemudian dia sanggup menginkarnasi. Ke Musa juga, Om. Musanya belum. Ya, ke Musa ini kan Israel ke Mesir. Dari Mesir kan berarti era Musa ya. Oke ya. Nah, dia sanggup menginkarnasikan dirinya. Kemudian dengan berbagai tulah, dia juga diakui sejarah. Misalnya yang saya sering sampaikan ya, 10 tulah itu dicatat dalam Papirus Ipuwer. Papirus Ipuwer itu adalah papirus yang dicatat oleh Bani Mesir, orang Mesir, negara superpower pada waktu itu. Mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Israel melepaskan mereka dari dengan berbagai macam tulah. Ini diakui oleh sejarah. Oke ya. Nah, kemudian dia yang kita bilang apa? Bangkit. Nah, ini adalah Tuhan yang transenden sekaligus dia sanggup mengimanenkan dirinya. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang berada dalam konsep? Misalnya, dia harus satu. Dia harus apa? Dia harus apa? Harus apa? Nah, yang ini ketika saya compare, ini masih ada celah. Yang ketika saya bandingkan dengan Tuhan yang di sini, dia benar-benar terbukti. Nah, sekarang gini. Hulu dan hilir. Sebelum kita berangkat ke hilir, kita harus tahu hulu dan hilir. Berangkatnya dari mana, sampainya kemana. Nah, dalam perjalanan ke hilir, kita maksudnya hilir itu apa? Surga. Ya, surga ya. Nah, hulu ini kita dari sekarang. Nah, kelihatan nggak ini? Oke, ada hulu dan hilir. Hilirnya nanti surga. Ya, hulunya itu kita, timeline kita sekarang. Maka siapa yang berhak dan bisa menjamin di sini? Siapa yang berani berhak untuk menjamin mengenai neraka itu apa? Panas? Siapa yang berhak menakut-nakuti? Siapa yang berhak ini? Menurut saya, kalau menurut teman-teman, Tuhan yang A atau yang B? Yang A. Kalau buat nakut-nakutin. Oh iya, bukan maksudnya ini. Yang buat nakut-nakutin. Masalahnya kan yang berhak. Kita bicara yang berhak. Oh, yang berhak. Yang berhak itu yang hanya transenden atau yang transenden sekaligus dia sanggup mengimanenkan dirinya. Yang hulu hilir. Yang B dong. Yang hulu hilir ya. Yang ya, B berarti, dong. Iya, yang B. Yang B lah yang sanggup. Dia yang punya kans untuk sampai ke hilir. Nah, saya membiasakan gini. Ketika saya beli sesuatu ya. Saya beli TV nih. Saya beli TV. Anggap aja ini TV. TV saya ini harus bergaransi. Nah, kriteria Allah yang ada di sini, ini ada di dalam Bible. Dia menyatakan dirinya. Dia sanggup melepaskan umatnya. Bahkan dia sanggup menginkarnasikan dirinya. Dia diakui oleh sejarah. Dan dia bahkan mengalahkan kematian dengan bangkit. Ini jelas Tuhan yang di sini. Maka dia punya kans untuk menyelamatkan di hilir nanti. Nah, inilah yang kita sedang bawa kepada dunia. Tuhan atau keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Maka ini
masih dalam bentuk janji, masih dalam bentuk yang abstrak menurut saya. Dia masih punya banyak celah untuk kita pertanyakan. Misalnya, kita contoh bagaimana Tuhan sanggup menyatakan dirinya. Kejadian 18, Tuhan datang kepada Abraham, menampakkan diri kepada Abraham. Jadi dia sanggup menampakkan dirinya. Bahkan di situ dikatakan Tuhan makan dengan Abraham. Makan, bayangin. Setelah itu dia berbicara di hadapan Tuhan. Nah kemudian bagaimana dia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan ya. Di situ dikatakan, dengan namaku, akulah Tuhan, aku akan menyatakan diriku kepadamu Musa. Dikatakan seperti itu kan. Artinya apa? Artinya ya memang akulah Tuhan, sang ada. Ya bisa, teman-teman bisa bayangin nggak? Ini Mesir adalah suatu negara superpower, suatu negara yang begitu besar. This is Egypt ya, Mesir. Mesir dengan ada rajanya Pharaoh di situ, the king ya, King Pharaoh di situ. Nah, ini cuma didatangin oleh 2 orang. Kalau kita dulu berantem, kita dulu antar sekolah ya. Antar sekolah itu pasti ngajak datang berapa orang? Yang diajak datang adalah satu sekolah yang diajak. Semuanya diajak. Tetapi yang didatangi oleh Musa dan Harun ini cuma 2 orang. Kenapa? Karena ada sang ada di belakang mereka. Nah, sang ada ini dia tidak bisa ditipu. Dia tidak bisa dalam posisi ini dia pasti nggak ada. Nggak bisa. Ini sudah terbantahkan. Kenapa? Karena sang ada ini sukses melepaskan Israel dari Mesir. Dengan 10 tulah. Dan itu 10 tulah tadi dicatat di dalam apa? Papirus Ipuwer. Yang 2 orang itu siapa, bro? Musa dan Harun. Oh iya. Jadi dia menggeruduk negara superpower hanya 2 orang. Bayangin. Artinya apa? Ini jelas Tuhan yang di sini yang tidak bisa disangkal. Maka dia pasti punya kuasa di hilir. Bahwa dia pasti bisa menyelamatkan kita nanti. Ini yang membedakan. Nah dalam posisi ini, maka jelas Tuhan yang mana yang dia sanggup, Tuhan mana yang dia bisa, itulah Tuhan yang punya kuasa, yang dia benar-benar ada. Jadi benar-benar ada, itu nggak bisa dihalangi dengan, secara konsep harus seperti ini, secara konsep harus seperti itu, nggak bisa. Maaf bro, karena tetap nanti ujungnya ada di hilir nanti ada apa? Iya, salah satu celah misalnya yang dalam konsep transenden apa yang bro misalnya bisa itu salah satu celahnya aja yang di transenden. Salah satu celah dalam transenden. Karena dalam transenden maka pembuktian bahwa Tuhan ada itu dari mana? Tuhan ada itu hanya dari ini, wahyu umum. Misalnya apa? Alam semesta, matahari, laut, bulan, hujan, bintang, dan sebagainya. Gitu. Iya. Itu setiap orang lebih tepatnya klaim dong Om Jack. Ya iya. Karena kan semua Tuhan menyatakan seperti itu. Lebih tepatnya klaim, dia hanya bisa mengklaim. Sedangkan wahyu yang diturunkan itu pun tidak ada saksi, tidak ada yang melihat gitu. Nah, itu juga bisa disebut ya self proclaim. Kita nggak tahu, bisa disebut fata morgana sebetulnya. Atau kalau aku fiksi mungkin, gitu loh. Ya, karena gini. Yang ini bisa banyak. Misalnya gini, tetangga saya bikin agama baru, mengatakan bahwa Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Silakan aja. Gitu. Silakan aja. Dia punya hak total. Dia punya hak. Tetapi begitu ketemu sama yang ini, mentok. Nggak bisa. Ketemu sama Tuhan yang, dia bisa menyatakan dirinya. Dia, melepaskan Israel dari bangsa superpower. Dia sanggup menginkarnasikan dirinya. Dia diakui keberadaannya dalam sejarah. Dia bangkit dari kematian. Ini nggak bisa disangsikan lagi. Maka ini pasti dia sanggup dalam keselamatan. Nah ini yang tidak pernah ada. Mungkin menurutku yang fase paling berat itu ketika yang
bangkit itu bro, karena ini bangkit ini kan belum ada sejarah ya, orang mati Tidak kemudian ada sejarah. bangkit, Betul. dia memberitahukan bahwa oh di dalam dunia kematian itu seperti ini loh gitu. Karena orang-orang Betul. mati belum ada yang bangkit, makanya kalau dalam iman yang dalam masuk kategori transenden itu, kalau kita pengen tahu tentang di dunia Tuhan ya kita harus mati dulu. Tapi kan kita ketika mati nggak bisa hidup lagi. Makanya itu hanya sekedar Betul. belum ada pembuktian, hanya sekedar apa ya, masih di awang-awang lah ya, belum ada pembuktian gitu. Ya. Dengan kata lain, keberadaannya Tuhan itu yang mana yang beneran ada? Apa buktinya yang di sini? Di sini jelas. Dan ketika kita menggunakan takaran ini untuk menilai yang di sini, ya kebalik. Karena yang di sinilah yang benar dia menyatakan dirinya, maka dialah yang menilai. Jadi kesanggupan dia, keberadaan dia bahwa memang akulah sang ada itu, ini dia akan berujung kepada hilir keselamatan. Keselamatan. Nah, satu-satunya ya yang mengalahkan maut, dia wafat dan dia bangkit, hanya satu, Yesus. Dia mengalahkan maut. Ya itulah, Hanya dia yang satu. udah pernah ngalami mati terus bangkit gitu. Itu pembuktian ya. Dan tidak Menurutku mati lagi ya, pembuktian Bro ya. Dan tidak mati lagi. Hmm. Dia bangkit dan tidak mati. Dan Karena orang-orang itu yang menunjukkan dibangkitkan Yesus kehidupan itu juga kekal mati itu lagi. ada. Oh iya, betul. Kehidupan kekal Artinya itu ada. hilirnya Gitu. ini harus dipertanyakan. Ini benar-benar ada ini. Maksudnya dipertanyakan tuh harus diperhitungkan, bukan dipertanyakan. Hilirnya nanti beneran ada. Ya sudah ada buktinya gitu loh, dia sudah membuktikan Iya. sendiri gitu loh. Nggak sekedar Iya. ngomong, Aku nanya nih, Bang. gitu. Aku nanya nih Bang Togar. Bang Togar mau nanya. Kalau Bang Togar mau beli kucing mahal misalnya gitu. Itu yang barangnya ditunjukkan atau yang barangnya tidak pernah ada? Ya ditunjukkan dong. Yang out of nowhere. Yang ya kan? ditunjukkan dong. Iyalah. Halo, shalom bro, Masa Har. Shalom Bang. Oke. Ya, nyimak ya. Ya, nyimak ya. Oke, siap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau saya tentu mau nggak mau, saya nggak ada pilihan. Saya pasti akan ambil yang opsi ini. Kenapa? Eksistensinya dia tidak bisa dipertanyakan. Saya benar-benar ada. Bahkan dia memberi nama dirinya akulah aku. Nah itu benar-benar dia berhak sombong gitu. Namamu siapa? Oh, nama saya Rudi. Nama siapa? Tono. Namaku siapa? Aku. Loh, aku siapa? Ya aku. Itu benar-benar satu nama yang nggak bisa kita yang tidak tercemar dengan nama yang lain. Bukan Rudi, bukan Tono. Ego Emi, akulah aku. Aku yang ada, benar-benar aku yang eksis. Karena ini semua kan akan hilang nih. Manusia dengan segala apa. Yang ada cuma siapa? Akulah aku. Dan aku yang aku ini dia sukses menyatakan dirinya di tengah-tengah kebudayaan manusia. Dia benar-benar ada di dalam sejarah. Dia benar-benar menyelamatkan suatu bangsa. Nah, inilah yang keselamatan itu terjamin. Kalau hanya sekedar, oh saya membuat alam semesta, saya membuat hujan, saya membuat ini, saya membuat ini. Nah ini kita kan tanda tanya. Tapi ini apa? Terbukti. Dia nyatakan dirinya, dia hidup. Berarti kalau kita compare dengan ini, mungkin nggak dia menyelamatkan? Ya masih tanda tanya. Eksistensinya aja dipertanyakan. Kalau ini mungkin nggak menyelamatkan diri? Oh jelas, eksistensinya tidak dipertanyakan. Seperti itu. Itulah kenapa di sini ada satu situasi ya, di sini ada satu kondisi di mana satu, kita nanti sama-sama akan bertemu di hilir. Nah, kita masih ada di hulu.
Nah, kalau hilirnya itu nggak jelas, ini nggak jelas, ya secara cerdas saya bilang pilihlah yang jelas. Pilihlah yang jelas. Dari sini ke sini masih ada waktu nih. Ada waktu. Ya, ada waktu nih. Teman-teman mau kemana-kemana ada waktu. Nah, Gambar apa tuh, mumpung Bro? masih ada waktu, kita pilih yang hilirnya jelas. Gambar jam itu Om, waktu. Iya kan, waktu kan itu. Jam. Mm-mm. Tak kira gambar pisau ya. Ya gini aja, gambar gini aja. Ada, masih ada waktu. Gitu teman-teman. Jadi selagi masih ada waktu, maka kalian bisa memilih Tuhan yang Ya. benar, guys. Gitu loh. Ya, Jangan Tuhan yang sampai ada. waktu kita habis dan kita masih belum bisa memilih. Maka kita akan binasa. Aku gini loh, Bro. Aku dulu pernah beli buku Doraemon ya, buku-buku Doraemon. Mm-mm. Aku berharap suatu saat aku bisa ketemu sama Doraemon itu, Bro. Oke. Ya, karena itu kan Menarik. cerita gitu ya, kebawa cerita Doraemon. Menarik ya Menarik, dengan menarik. menurut kita gitu. Nah, aku berharap nanti namanya anak kecil ya. Suatu saat besar itu aku nanti akan ketemu sama yang ada dalam cerita ini gitu loh. Doraemon dengan pintu ajaibnya gitu. Tapi kan juga sekarang kan aku ya sadar itu kan cuma imajinasi ya, fantasi aja, nggak bisa ketemu gitu ya. Walaupun dalam Tidak cerita itu pernah. menarik. Ya, Menarik tidak benar pernah ceritanya. bertemu dalam sejarah ya. Nggak pernah, Tidak makanya ada. itu sampai sekarang dari saya kecil sampai di TV itu ada film Doraemon itu sampai sekarang saya udah besar, udah tua, Nobita masih kecil aja, nggak pernah dewasa. Doraemon masih kecil juga gitu. Wow, berarti aku sadar ini cuma imajinasi aja. Ini fiktif aja gitu. Karena nggak pernah ada di dunia nyata, nggak pernah terbukti bahwa mereka ada, nggak pernah lihat orang ngomong, oh tadi saya ketemu Doraemon naik angkot gitu kan, nggak pernah ada. Jadi kan itu cuma cerita hayalan aja gitu loh. Menarik tapi menarik. Ya tapi ya baginku ya bener juga. Walaupun sekarang bukunya ya masih ada, masih eksis. Aku masih punya gitu loh. Oke, Tapi aku udah menarik, menganggap menarik. itu suatu kenyataan. Walaupun di imajinerku dulu anak kecil itu suatu kenyataan gitu. Karena ceritanya itu berurutan bener-bener. Ceritanya itu runtut gitu loh. Bagus gitu. Tapi dibuka dimanapun orang ditanya di seluruh dunia, ditanya pernah ketemu Doraemon ya nggak pernah. Karena memang itu bukan tokoh sejarah, bukan tokoh yang asli gitu. Ya. Tapi semua orang Sekarang pernah baca gitu. Sebenarnya itu tokoh imajinasi ya Om ya, bukan kita nggak bisa bilang itu bukan tokoh sejarah, bukan tokoh asli, tapi itu hanya tokoh imajinasi. Kan segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan sejarah, maka itu dalam hal imajinasi fiktif. Ya makanya itu aku nyariin sampai Kalau sekarang loh. menurut Vero. Aku pernah klaim teologi yang menabrak histori itu fiksi. Itu setuju banget itu. Sorry ya, di sini dekat masjid lagi ada panggilan sholat Jumat. Oh, oke. Ya, teman-teman yang mau sholat silakan. Oke, halo Bro Masaha, apa kabar Bro Masaha? Halo Bang. Ya. Iya. Oh, Baik Bang. gimana Bro? Bro, ada ini nggak Bro? Ada obrolan mungkin kamu ada soalan dari sebelah ditanyakan ke kita gitu? Ada nggak Bro? Iya. Aku mau nanya dulu nih sama Bro Jack Cita kalau Silakan. menurut Bro Jack nih Yesus ini Allah Bapa yang menjadi manusia atau bukan gitu? Siap Bu Vera, hati-hati Bu Vera. Oke. Jadi Yesus itu adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Michael. Mike. Oh, Michael nggak ada nih. Oke, nggak apa-apa. Oh, ada Nikolai ya? Nikolai. Sebentar, Nikolai tadi ada. Oh, enggak ya. Oke. Seperti ini ya, Bro ya.
Oke, saya open cam dulu sebentar. Ya. Jadi kita harus pahami dulu antara Tritunggal dengan Kristologi. Nah, kita harus bikin dua hal ini sebelum kita sampai ke sana. Kita bedakan dulu, bro. Ini ya. Apa itu Tritunggal? Di dalam Allah yang kita sebut sebagai Bapa, itu berdiam firman dan rohnya. Saya ulang ya. Di dalam Allah yang kita sebut sebagai Bapa, dalam keberadaannya sebagai Bapa, berdiam firman Ya. dan rohnya. Oke. Firman itu apa? Firman itu adalah akal budi Allah. Shalom, Lahir Ben. Salam. Oke. Dan roh Allah itu adalah hidupnya. Oke ya. Nah sekarang gini. Ya. Ini dalam diri Jack, dalam diri Bro Masahawa ya. Dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu berdiam apa? Pikirannya dan rohnya. Setuju nggak, Bro? Ya Oke. apa? Oke. Saya tanya, Bro. Rohnya, Bro. Aku sulit ya, Masaha ya. Ya, Oke, Masaha. Masaha aja. Ya, Masaha. Roh Masaha ini Masaha atau bukan? Sama dengan Masaha atau bukan? Ya, iya. Harusnya iya dong. Oke. Iya, Harusnya iya ya. sepaket. Roh Masaha adalah Masaha. Oke. Sekarang jiwa Masaha atau pikirannya Masaha itu sama dengan Masaha atau bukan? Sama juga dong harusnya. Oke. Sekarang tubuh Masaha itu sama dengan Masaha atau bukan? Iya. Oke. Berarti roh Masaha adalah Masaha, betul? Jiwa Ya. Masaha adalah Masaha. Tubuh atau wujud Masaha adalah Masaha. Nah, Iya. saya tanya nih, ada berapa Masaha? Ya, ada tiga. Oke, tapi pada kenyataannya Masaha ada berapa? Ya, ada satu. Oke, 1 atau 3 yang benar? Gini Bang, kalau maaf aku potong ya Bang ya. Silakan. Kalau menurutku itu roh dan jiwa itu sama Bang. Oh, Jadi oke, itu oke. roh dan jiwa itu Roh sama. dan jiwa memang itu kalau kita memahami sebagai dikotomis. Oke ya. Tapi dalam hal ini saya menerangkan dari sisi trikotomis. Aku nggak mau berantem dulu antara dikotomis dan trikotomis, oke? Iya, Oke, ya. Saya nggak mau bicara yang pertentangan dikotomis dan trikotomis. Tapi jelas di sini Bro Masaha ada berapa? Ada 3 atau 1? Ya kalau ya 3 kalau lihat Oke, kalau dia dari sini 3 gambar ya. itu. Artinya apa? Ketiganya adalah 1 Masaha. Setuju tidak? Ya. Oke ya. Ketiganya ini adalah Masaha yang 1. Ya. Nah, demikian pula ya. Tadi kita mengatakan roh manusia adalah manusia. Jiwa manusia adalah manusia. Tubuh ya, ini wujud manusia adalah manusia. Hanya ada 1 manusia. Ini adalah Tritunggalnya manusia. Oke ya. Jadi kita pahami Tritunggal terlebih dahulu. Kemudian, maka dengan otomatis ya, roh Allah adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Wujud Allah adalah Allah. Tapi hanya ada 1 dan bukan 3. Melainkan hanya ada 1 Allah. Iya. Inilah yang disebut sebagai Tritunggal. Oke, Bro ya. Nah, ini kita paham dulu. Kalau misalnya Bro perlu diulang, Bro ulang. Nah, bagaimana dengan Kristus yang kita sebut sebagai Kristologi? Oke, tadi kita udah bicara Tritunggal ya, Tritunggal ini ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai Kristologi. Siapakah Kristus? Oke, menurut Bro Masaha, roh Allah adalah Allah, berarti firman Allah adalah? Firman Allah Adalah Allah, betul? Allah.
Oke. Nah, Betul. firman yang adalah Allah ini dia nuzul. Nuzul menjadi manusia Yesus Kristus ya. Nah, maka Bang Saha ini Muslim kan? Kristen, saya Kristen. Oh. Udah nggak apa-apa Ya. ya. Ini nggak apa-apa ya ada pengajaran Nggak apa-apa. seperti ini ya. Iya, iya. oke. Enggak masalah. Ya. Jadi ketika apa tadi firman yang adalah Allah, ya kan? Saya ulang ya kalau misalnya kita bingung ya. Roh bro adalah bro, jiwa bro adalah bro, tubuh bro adalah bro. Demikian pula roh Allah adalah Allah, firman Allah adalah Allah, dan wujud Allah adalah Allah. Tapi tidak bisa dikatakan tiga Allah, melainkan yang satu Allah. Nah, maka firman yang adalah Allah itu, dia menjelma menjadi manusia, maka dia memiliki dwinatur. Dia adalah sepenuh manusia. Dan dia 100% atau sepenuh Allah. Kenapa? Karena firman adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, maka firman itu secara total menjadi manusia, ya punya tubuh jiwa roh. Nah, frameworknya ini dipahami terlebih dahulu. Jadi bukan sang Bapa, tetapi menurut Yohanes 1 ayat 14 ya, Yohanes 1 ayat 14. Apa? Firman itu menjadi manusia. Nih. Jadi bukan Bapa itu menjadi manusia, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya ya. Jadi bukan oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia menganugerahkan Bapanya yang tunggal. Tidak ada seperti itu. Nah, firman itu menjadi manusia, maka ini ya yang kita sebut sebagai kristologi atas yang berhubungan dengan keilahiannya, dia sepenuh Allah. Firman adalah Allah. Nah, di dalam kristologi bawah ya, maka firman itu menjadi manusia, maka dia sepenuh manusia. Nah, ini ada di dalam diri Kristus. Ya, gini Bang. Ya, Pertanyaannya sekarang, kalau firman katakanlah firman itu keluar dari Bapa menjadi manusia lah ya, gitu ya. Oke. Berarti setelah Keluar nggak ada firman menjadi lagi. Yesus, firman iya, berarti Bapa itu diam dong. Oke. Bro Mas Saha, perkataan bro keluar dari bro, tapi masih ada nggak di dalam diri bro? Ya, mungkin dalam hati kali ya, nggak diucapkan. Oke. Jadi firman itu keluar dari Allah tanpa meninggalkannya. Kenapa bisa seperti itu? Ini apa? Berperikerosis atau saling mendiami. Ketiganya ini saling mendiami. Di dalam berdiam firman, sama juga. Di dalam tubuh bro berdiam firman dan roh bro. Nah, di dalam firman, buktinya perkataan bro udah sampai ke saya loh. Berarti perkataan bro udah di luar dari diri bro. Jadi saling mendiami atau kita sebut sebagai perikerosis. Jadi baik firman dengan sang Bapa dengan rohnya. Kenapa firman disebut sebagai anak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia meranakan anaknya yang tunggal. Dikatakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Nah, kita tahu bahwa sesuatu yang lahir dari Allah atau lahir dari seseorang itu disebut sebagai anak dalam bahasa antropomorfis atau dalam bahasa memanusiakan, apa itu yang teologis. Ya. Jadi firman itu keluar dari Allah, artinya dia lahir dari Allah, maka firman itu disebut sebagai sang putra atau sang anak. Nah, tentu kelahiran ini bukan kelahiran biologis, karena tidak bapak-bapak tidak mengandung 9 bulan, tidak. Ini adalah kelahiran dalam artian metafisis. Begitu Allah ada, dia senantiasa ada firman-Nya. Dia senantiasa berpikir,
Dia senantiasa berkata di dalam dirinya. Seperti itu. Ya. Oke ya. Jadi kembali lagi. Nah, nanti sama dengan kitab suci nih. Kitab suci. Kitab suci. Kitab suci. Kitab suci itu buku atau firman? Menurut bro. Dua-duanya dong. Oke, betul. Berarti dia adalah firman. Dan dia adalah buku. Ya. Sepenuh atau 100% buku. Dia adalah 100% firman. Jadi yang mana yang kitab suci itu? Yang buku atau firman? Nah, itu yang kita sebut sebagai kitab suci itu mengandung dwinatur. Dia sepenuhnya firman, yang adalah idenya Allah. Ingat, idenya Allah tidak diciptakan. Dan dia sepenuhnya adalah buku. Apa bedanya dengan buku telepon? Ya sama. Diciptakan di percetakan, ada tintanya, bisa sobek, dibuat dari kertas. Buku, benar-benar buku. Sama, kemanusiaan Yesus, dalam kemanusiaan Yesus, ya dia benar-benar manusia. Disebut sebagai guru, rabi, dan lain sebagainya. Makan, minum, tidur. Dalam kemanusiaannya. Tapi dalam keilahiannya, dia adalah firman itu sendiri yang bersama dengan Allah, yang adalah pikirannya Allah. Nah, firman ini tidak diciptakan. Kalau sesuatu yang tidak diciptakan berarti dia apa? Gimana bang? Gimana? Oke, hanya ada dua ya, pencipta dan ciptaan. Oke, betul ya? Nah, firman ini dia tidak diciptakan. Berarti dia termasuk apa? Ciptaan atau pencipta? Pencipta, ya. Ya, betul. Dia adalah pencipta. Tetapi karena dia berada dalam diri Allah, firman itu adalah diri Allah, maka ada berapa pencipta? 1. That's it. You got that point. Cepat Ya. itu, bro. Ya, tapi aku saran, bro, saya kan ada YouTube ya, channel saya Citos Apologet, ini juga LRB juga live kan mungkin. Nanti bisa buka di Citos Apologet, nanti bisa didengarkan berulang-ulang. Karena kita harus paham terlebih dahulu. Ini bukan masalah, yang penting Tuhan satu. Bukan. Yang penting Tuhan ada, bukan yang penting Tuhan satu. Kalau memberikan syarat bahwa Tuhan itu harus satu, sementara dia tidak pernah ada, ya buat apa? Iya, kalau Dia yang ada, dialah yang bisa menyelamatkan. Nah, Tuhan yang kita sembah memang Tuhan satu, tapi satu yang bagaimana? Di dalamnya terdapat firman dan rohnya. Sama juga bro tadi. Bro ada berapa? Bro Masaha ada berapa? Hanya ada satu. Tapi di dalam diri bro memiliki pikiran dan memiliki roh. Roh bro adalah bro, firman bro adalah bro, wujud bro adalah bro. Bukan 3 melainkan hanya 1 bro. Iya. Iya, kalau yang saya pahami ya. Ya. Yesus kan selalu bilang, aku anak Tuhan kan. Aku anak Tuhan terus dan Bapa dan aku adalah satu. Ya sebenarnya itu benar, maksudnya Bapa dan aku. Tahu maksudnya. Ya betul. Bapa Gini, bro. dan aku. Berarti kalau konteks Bapa dan aku adalah satu, maka tetap firman itu mengatakan nih, dan firman itu menjadi manusia. Bukan Bapa itu menjadi manusia. Ya, satunya itu apa? Dalam hakikat kealahan. Sama seperti pikiran bro satu di dalam diri bro, betul tidak? Ya. Nah, saat ini saya sedang mengutus pikiran saya loh bro. Bertemu dengan Anda semua. Kita bertemu dengan ke 80 orang di sini. Pikiran saya sedang ketemu di sana. In somewhere. Kita sedang adu logika, kita adu pendapat. Berarti apa? Saya sedang mengutus logika saya. Dan logika saya itu satu di dalam diri saya. Nah, memang manusia memiliki keterbatasan. Ya. Tetapi apa? Allah
Dia sendiri mengutus firman-Nya yang satu dengan dirinya untuk menjadi manusia. Pentingnya apa? Nah, balik-balik pentingnya apa? Oke. Aku lanjutkan gitu ya bro ya, bermasalah ya. Lanjut sekalian ya. Oke, sebelum aku nanti izin jam ini kita harus. Nah, jadi gini. Pentingnya apa? Ini sebenarnya yang paling krusial di sini ya, yang paling krusial di sini. Ingat, Allah dia kudus, betul? Konsekuensi kudus, dia menolak dosa. Allah itu kasih. Dia konsekuensinya apa? Dia mengampuni orang berdosa. Tapi Allah adalah hakim. Dia harus apa? Menghukum dosa. Nah, kita tidak bisa mengatakan, oh Allah itu kasih tok, oh Allah itu hakim tok, oh Allah itu kudus tok. Tidak. Ketiganya ini ada dalam diri Allah. Dan kita juga bisa mengatakan ketiganya ini memiliki perbedaan. Nah, misalnya gini, seorang ya, dengan memiliki, maaf ya aku izin ya teman-temanku yang muslim. Nah, yang teman-teman muslimah, mereka punya lipstik. Nah, lipstik ini ternyata mengandung kandungan B2, babi. 1%. Maka ini sudah cukup untuk membuat lipstik itu harus dibuang. Harus dilenyapkan. Setuju? Harus dibuang. Ya, betul. Nah, di hadapan Allah, 1% dosa adalah dosa. Dan harus apa? Dibuang. Ini menurut apa? Bahwa Allah hakim, dia harus menghukum dosa. Bahwa Allah itu kudus, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Tetapi Allah maha kasih. Itulah kenapa dalam perjanjian lama, ketiga sifat Allah ini ditemukan di dalam korban anak domba. Nah, tanpa korban anak domba, ya, ini harus darahnya tercurah, ya, dikorbankan, ya, maka orang itulah yang harus dihukum. Maksudnya gini, seorang minta ampun, dia datang ke kemah Musa. Nabi Musa, saya sudah berdosa, saya sudah maling pitik misalnya, saya sudah melakukan dosa dan lain sebagainya. Nah, dia bertobat nih, Tuhan ampuni saya. Itu diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni. Tapi apa? Sifat hukum Allah harus ditegakkan nggak? Ya tetap harus ditegakkan. Sikap kudus Allah harus ditegakkan nggak? Bahwa Tuhan harus membuang dosa. Nah, maka domba tadi mengalami hukuman. Orang itu dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya ya Tuhan. Dia minta ampun, dia sujud nyembah Tuhan, ampuni saya ya Tuhan. Diampuni gak? Diampuni. Tapi hukuman harus dilaksanakan. Domba itu mati menggantikan orang ini. Orang ini selamat sempurna gak? Selamat bro. Nggak tahu saya. Ya dia selamat sempurna dong. Kenapa? Karena ketiga sifat Allah ini sudah selesai. Ya dia kudus, harus membuang dosa, harus ada yang mati bagi dosa. Dan dia ada kasih, dia harus mengampuni dosa. Dia juga adalah hakim. Hukuman itu harus dijatuhkan. Nah, hukuman sudah dijatuhkan, sudah belum? Sudah. Kasih Allah Tuhan sudah mengampuni belum? Sudah diampuni. Kekudusan Allah harus ada, kematian itu harus dibuang benar-benar. Ya ini sudah terjadi. Berarti orang itu harus apa? Ya orang itu boleh hidup di hadapan Allah. Dia merdeka, dia menang, dia selamat atas dosanya. Nah bagaimana dengan orang yang tidak memiliki ini? Yang orang cuma Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Bisa nggak dia diampuni? Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak ada yang mati bagi dia. Itulah kenapa dikatakan. Sebentar bro. Yohanes 3 ayat 16. Apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia yang mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus dalam perjanjian baru. Dia menggenapi
sapi, nubuatan domba tadi yang setiap hari dipersembahkan, dengan satu korban sekali untuk selama-lamanya. Dia mengalami korban tadi, darahnya tercurah, maka ketika kita minta ampun, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Aku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Aku menerima penebusan Kristus dalam hidupku. Maka Tuhan ampuni enggak? Ya, diampuni. Sempurna tidak? Saya nggak bisa jawab. Sempurna. Kenapa? Dalam kasih Allah, dia pasti mengampuni dosa kita, betul? Dalam hukum Allah, dia kudus, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Upah dosa adalah satu, maut, mati. Kristus mengalami maut bagi kita. Maka hukuman itu sempurna. Oke, silakan. Oke. Gini kan, ya kalau yang saya pahami begini Bang. Penyaliban Yesus itu kan harusnya mengembalikan kondisi umat manusia seperti dulu kondisi Adam sebelum makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, ya kan? Apa itu kondisi Adam itu sebelum makan buah itu? Hidup yang kekal. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus sudah disalib, tapi kenapa orang Kristen masih mati? Atau tidak ada satupun orang Kristen yang bangkit dari kematian? Itu pertanyaan saya. Betul. Jadi seperti ini, Pak Masaha. Kebangkitan semuanya itu akan terjadi bersama di dalam satu hari akhir nanti. Semua akan dibangkitkan tidak terkecuali. Tetapi harus ada bukti. Atau istilahnya bisa kita bilang apa? Yang sulung. Nah, Kristus sudah menunjukkan. Kristus sudah mengalami kebangkitan itu. Iya. Karena dia yang pertama dibangkit dari antara orang mati, dia dibenarkan mendapatkan hak kesulungan kan? Begitu kan? Bukan. Dia memang yang sulung, dalam artian dia adalah yang pertama kali bangkit. Artinya apa? Semua orang nanti akan dibangkitkan tidak terkecuali. Semua orang akan dibangkitkan. Iya. Nanti. Tetapi buktinya dari apa? Buktinya bahwa Kristus, Yesus, dia bangkit. Kristus bangkit, ini adalah bukti bahwa akan ada penghakiman nanti. Bahwa sudah ada bukti bahwa satu orang yang wafat dan dia bangkit. Berarti penghakiman nanti akan tetap ada. Nah, sebentar. Kedatangan Kristus yang pertama, dia menyelesaikan masalah dosa. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua, dia apa? Menjadi raja politik. Nah, disinilah di mana tidak ada lagi kematian, Bang. Tidak ada kematian. Semuanya total. Loh, sekarang gini. Apakah Kristus saat ini sudah menjadi raja politik? Belum. Kenapa belum? Loh, dia belum kembali. Masih ada dosa di bumi ini. Bukti bahwa Mesias adalah raja politik, maka tidak ada lagi dosa. Begitu tidak ada lagi dosa, semuanya dipulihkan. Begitu ada dosa, semuanya menjadi racun. Ada tumbuhan beracun, ada binatang beracun, serigala makan binatang lain, macan makan yang lain, binatang yang lain. Sebelumnya apa? Makan rumput mereka. Karena tidak ada dosa. Tidak ada dosa, makanya binatang semuanya itu tidak makan saling memakan. Begitu ada dosa, maka semuanya saling memakan. Tanah menjadi terkutuk dan lain sebagainya. Nah, kedatangan Kristus dia menyelesaikan dosa dulu. Yeremia 31. Aku akan mengampuni mereka. Itu, dia selesai dulu. Kedatangan yang pertama dia sebagai hamba yang menderita. Tapi kedatangan yang kedua dia sebagai raja. Nah, ini udah terlambat untuk teman-teman yang tidak menerima dia saat ini. Disinilah akan dipulihkan semuanya. Makanya di saya dikatakan apa? Anak lembu akan bermain dekat singa, anak kecil akan bermain dekat sarang ular beludak. Tidak ada yang melakukan kejahatan dalam gunungku. Disinilah kedatangan raja politik, semuanya akan dipulihkan di sini, Bang.
itu di kedatangan yang kedua. Iya. Bukti tanah terkutuk ya. Kita tabur apa yang muncul apa? Kita tabur padi yang muncul apa? Gulma. Itu tanah terkutuk. Seperti yang dikatakan oleh Allah. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh, dengan susah payah, kamu akan mengusahakan tanah itu. Lalu sekarang, siapa sih orang yang gak pernah susah-susah tiba-tiba, langsung sukses itu? Gak ada. Akibat siapa? Ya akibat Adam. Kita semua ada dalam perut Adam, makanya kita semua mengalami kematian. Kita mengalami akibat itu, kita pasti mati. Seharusnya apa? Adam dari awal apa? Enggak. Adam dari awal ada, dia itu penuh dengan cahaya Allah. Dia itu penuh dengan kemuliaan Allah. Buktinya apa? Salah satu sumber literasi Yahudi mengatakan apa? Ketika Allah menciptakan Adam, mereka nggak bisa bedain antara Allah dengan Adam loh. Nah, bagaimana dia bisa sadar? Sebentar bang. Bagaimana mereka bisa sadar mereka telanjang? Karena kemuliaan ini hilang. Jadi pakaian kemuliaan inilah yang selama ini mereka pakai sesuai dengan kitab Wahyu. Perbuatan baik itulah pakaian kemuliaan. Jadi selama ini Adam berbuat baik. Begitu dia berbuat dosa, kemuliaan itu hilang, dia telanjang. Oke, silakan Bang Masa. Ya, kan yang makan buah ini kan Adam ya. Lah kenapa kita kok jadi ikut mati gitu loh? Kita ada di mananya Adam? Di mana Bang? Kita ada di perutnya Adam Bang. Makanya, halo, selamat siang Bang Ahmad Alfianur. Sebentar ya Bang Ahmad. Ya Bang, selamat siang Bang. Maaf Bang ya, empat hadir Bang, ikut hadir aku. Silahkan, baik. Gak apa-apa kan Bang? Sebentar ya Bang. Enggak apa-apa, monggo silahkan. Nah, sama seperti semua orang pasti mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, dengan Adam ya. Maka semua orang pasti hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa? Karena kita mengalami pengorbanan darahnya. Seperti yang dilakukan Musa. Harus ada darah. Harus ada domba. Harus ada kematian untuk perbuatan dosa kita. Allah kudus, Allah kasih, Allah hakim. Oke, mungkin gitu Bang Masaha. Ada yang lagi yang mau ditanyakan Bang Masaha? Udah Bang, oke. Udah cukup Bang. Oke. Cukup. Nanti Abang bisa lihat rekamannya ya Bang ya di YouTube saya, Citos Apologet.